Baik, akan saya mulai untuk materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Roro Dewi selaku moderator yang akan memandu acara pembekalan PKPA Angkatan 20 tahun 2024 pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Yuniarti SHMH LLM selaku pemateri pada siang hari ini. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, terima kasih Mbak Roro. Alhamdulillah. Sebelumnya saya akan membacakan short profile dari Ibu Yuniarti. Beliau merupakan dosen, mediator, dan juga auditor. Beliau lulusan Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 2003. Kemudian beliau melanjutkan Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 2007. Kemudian beliau melanjutkan International Financial Regulation and Corporate Governance di University of London tahun 2011. Kemudian beliau melanjutkan S3 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2016. Saat ini beliau menjabat sebagai Koordinator Badan Penjaminan Mutu Universitas Airlangga. Saat ini beliau juga merupakan pengajar hukum perseroan, hukum perbankan, hukum investasi, hukum perbankan syariah, penyelesaian sengketa alternatif, di Sarjana Hukum, kemudian beliau juga strategi penyelesaian sengketa S2, perkembangan hukum arbitrase, uji tuntas teori hukum perusahaan, dan juga kerjasama pemerintah dan badan usaha S2. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Ibu Yuni untuk memaparkan materi mengenai organisasi perusahaan, termasuk penggabungan, merger, dan pengambil alihan. Kepada Ibu Yuni, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, apa kabar? Baik, Alhamdulillah, semoga tidak ngantuk juga ya Bapak Ibu, soalnya udah jam yang agak kritis habis coffee break. Terima kasih Mbak Roro atas perkenalannya, sangat baik sekali perkenalannya. Saya minta izin untuk berdiri saja nggih. Soalnya kalau saya duduk saya sering ngantuk kalau sambil ngomong sambil duduk itu. Nah, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Mbak Roro, nama saya Yuniarti, bisa dipanggil Yuni. Hari ini sebagaimana arahan dari panitia PKPA UWK, saya memberikan materi terkait dengan organisasi perusahaan. Jadi nanti kita akan bicara untuk sesi pertama, kita fokuskan ke perusahaan terlebih dahulu, termasuk badan usaha, berbadan hukum, dan non-badan hukum. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah sangat familiar sekali dengan materi ini. Lalu kemudian terkait dengan perusahaan yang berbadan hukum maupun yang non-badan hukum ini nanti kita juga akan sempat singgung bagaimana apabila perusahaan itu merupakan perusahaan dalam rangka penanaman modal. Karena kalau kita lihat nanti perusahaan PT, jadi kalau non-badan hukum kita kan punya CV, lalu kita punya firma, mulai dari atas lebih struktural lagi, lebih sistematis, kita mulai dengan UD. Lalu kemudian setelah UD, karena dia merupakan badan usaha yang bersifat perorangan, dia membutuhkan suatu kerjasama dengan pihak lain. Nah, karena dia membutuhkan kerjasama dengan pihak lain, dia membentuk suatu persekutuan perdata. Ketika kita mendapatkan persekutuan perdata, dia memiliki keinginan lagi untuk memiliki nama bersama. Maka kita mendirikan sebuah firma. Dalam sebuah firma, semua sekutu merupakan sekutu yang aktif. Mereka melakukan perbuatan hukum masing-masing atas namanya sendiri dengan pihak ketiga. Tapi tidak ada pembedaan apakah si sekutu ini nanti bisa tidak melakukan apa-apa. Sehingga ada kepentingan lagi bagi para pihak. Oke, saya ingin membuat suatu persekutuan, tapi saya hanya ingin menanamkan modal saya saja. Jadi saya tidak mau terlibat dalam tindakan kepengurusan dalam persekutuan tersebut. Nah, untuk mengakomodir hal yang seperti ini, maka kita berikan masyarakat
bentuk badan usaha non badan hukum yang berbentuk sebuah CV. Kemudian ada kepentingan lagi dari para pihak. Kita sudah punya bentuk CV, tapi mereka menginginkan saya tetap mau sebuah badan usaha, tapi saya ingin dia memiliki bentuk badan hukum. Sehingga ada muncul perkumpulan. Bisa ada dua pilihan, perkumpulan yang berbadan hukum maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Nah, sampai situ merupakan badan usaha yang non badan hukum. Ini kalau misalnya saya teruskan, biasanya saya pakai skema ini. Jadi diminta untuk melengkapi terlebih dahulu bagaimana mekanisme pendiriannya, bagaimana mekanisme tanggung jawabnya, bagaimana kepengurusannya, apa landasannya, dan lain sebagainya dari bentuk-bentuk badan usaha yang ada di Indonesia. Lalu kita pisahkan. Sebuah pelaku usaha, seorang pelaku usaha membutuhkan suatu wadah yang mana mereka tidak menginginkan tanggung jawab pribadi mereka terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh organisasi usaha tersebut. Sehingga diakomodir dengan bentuk sebuah badan hukum. Badan hukum ini apa? Banyak macam-macamnya, mulai dari PT, sekarang kita punya PT perorangan, lalu kemudian ada BUMN, BUMD, yayasan, koperasi, dan seterusnya. Kenapa saya bilang seterusnya? Karena masing-masing undang-undang kadangkala dia menyebutkan bentuk badan hukum tersendiri. Misal di Undang-Undang Pertambangan, kita mengenal satu istilah BUT, Badan Usaha Tetap. Ada yang familiar dengan bentuk BUT? Apa itu BUT? Apa maksud dari Badan Usaha Tetap? Badan Usaha Tetap ini maksudnya kalau misalnya dia merupakan perusahaan yang didirikan di home country-nya, negara asal si investor asing, dia tidak perlu mendirikan perusahaan dalam rangka penanaman modal lagi di Indonesia. Jadi dia pakai bentuk usaha tetapnya dari sana. Itu yang kita sebut sebagai BUT. Lalu kemudian ada lagi di undang-undang lainnya, kita kenal bentuk BUMDes. Ada yang familiar dengan bentuk BUMDes? Badan Usaha Milik Desa. Apa itu Badan Usaha Milik Desa? Apa bedanya dengan KUD? Apakah sama bentuk KUD dengan Badan Usaha Milik Desa? Ini kalau misalnya kita ke desa-desa untuk dana yang diturunkan oleh pemerintah ke desa lalu dialirkan ke BUMDes cukup besar. Kira-kira 1 miliar. Kalau sekarang mungkin turun jadi ratusan juta. Nah, kegiatan BUMDes ini pun juga banyak sekali variasinya. Itu di Undang-Undang Desa. Lalu kemudian masuk lagi ke Undang-Undang Perikanan. Kelompok usaha nelayan boleh mendirikan badan hukum milik nelayan. Itu juga badan hukum. Di Undang-Undang Asuransi pun demikian, ada badan usaha asuransi bersama. Bentuk asuransi bersama ini merupakan satu bentuk badan hukum sendiri. Nah, Bapak dan Ibu bedakan. Kalau kemudian Bapak dan Ibu mungkin kemarin waktu perjanjian pernah membahas tentang joint venture, lalu kemudian saudara membahas juga tentang kredit sindikasi, lalu kemudian ada dibahas tentang kalau di KPBU kita punya ada konsesi, ada kontrak yang dibuat antar para pihak untuk mengerjakan suatu proyek tersendiri. Apakah mereka berbentuk sebuah badan hukum? Karena kalau kita menyebutkan bentuk badan hukum berarti mereka merupakan subjek hukum. Kalau mereka merupakan subjek hukum, maka mereka merupakan pengemban hak dan kewajiban. Efeknya kalau mereka merupakan pengemban hak dan kewajiban, maka mereka dapat digugat dan menggugat di pengadilan. Sehingga Bapak dan Ibu harus betul-betul mengidentifikasi ketika mendapatkan satu kasus terkait dengan PT misalnya, apakah pelaku usaha yang datang kepada saudara ini berbentuk sebagai sebuah badan hukum atau tidak. Saya sebelum masuk ke materi, saya mau tanya satu kasus terlebih dahulu. Ada satu perusahaan datang kepada Bapak dan Ibu sekalian minta untuk dilakukan legal audit di perusahaannya. Ketika Bapak dan Ibu melihat anggaran dasar dan akta pendiriannya,
susunan pendirinya agak unik. Pemegang saham pertama adalah Bapak Robert dengan inbreng sebesar 150 juta rupiah. Yang kedua, Bapak Roni dengan inbreng sebesar 200 juta rupiah. Yang ketiga, ada CV Anugrah Mulia dengan inbreng sebesar 500 juta rupiah. Yang keempat, ada Ibu Amelia dengan inbreng sebesar tanah 1 hektar. Ada yang janggal nggak dari anggaran dasar PT ini? Ada. Apa, Pak? CV sebagai pemilik saham. Apa kejanggalannya dan bagaimana efeknya? Iya, CV bukan merupakan sebuah badan hukum sehingga seharusnya dia tidak bisa mendirikan sebuah PT. Lalu bagaimana dengan akta pendiriannya? Apakah tetap sah? Tidak sah. Tapi dia mendapatkan bukti pengesahan dari Kemenkumham. Sah nggak? Kalau kita lihat Undang-Undang 40 2007, Undang-Undang Cipta Kerja juga menyebutkan bahwa sahnya berdirinya suatu PT adalah apabila dia telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham. Sah PT-nya? Lalu bagaimana akibat hukum ketika salah satu pemegang sahamnya atau salah satu pendirinya adalah sebuah CV yang bukan merupakan subjek hukum? Bagaimana akibatnya juga terhadap aktanya? Oke, terima kasih Pak jawabannya. Tapi sayangnya Pak, ada perbedaan konsep antara hukum dengan ekonomi. Apalagi memang jangankan undang-undang perpajakan. Baru-baru ini juga kan Kementerian Permen ATR menerbitkan bahwa sebuah CV bisa memperoleh HGB. Nah, bagaimana itu notaris bikin aktanya? Subjek hukum untuk para partinya siapa aja itu nanti? Itu juga bermasalah. Perbedaan konsep itu begitu. Dalam ada PT perseorangan. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat Pak ya, Nun Sewu saya tuliskan, wow sampai belum dibuka Rek. Badan usaha ada dua macam, ini berbadan hukum dan ini non badan hukum. Non badan hukum kita mulai dari segi UD, lalu kemudian ada bentuk persekutuan perdata, lalu kemudian ada firma, lalu ada CV, terakhir ada perkumpulan. Perkumpulan ada juga perkumpulan yang berbadan hukum. Badan hukum yang di sini dia merupakan sebuah subjek hukum. Sini ada PT, BUMN, BUMD, lalu kemudian ada yayasan, koperasi, BUT dan lain sebagainya, saya masukkan yang lain-lain dan seterusnya karena masing-masing undang-undang nanti akan ada sendiri. Konsekuensi dari penyebutan dia merupakan sebuah subjek hukum, dia merupakan pengemban hak dan kewajiban. Dia memiliki hak dan kewajiban.
bisa untuk digugat dan menggugat di mata hukum. Nah, konsep tersebut sayangnya beberapa waktu ini agak memudar. Jadi secara parsial, kalau kita masuk ke undang-undang perpajakan, karena ini bukan merupakan sebuah badan hukum, harusnya karena ini bukan merupakan badan hukum kan, yang bertindak adalah para sekutu. Harusnya pun nanti yang akan diminta untuk pajak penghasilan dan seterusnya adalah para sekutunya. Karena mereka bertindak atas nama sendiri. Yang digugat pun atas nama sendiri. Tapi ada perkembangan lagi di Undang-Undang Kepailitan. Jadi kalau misalnya ada kasus kepailitan sekarang, yang digugat kalau misalnya yang bermasalah adalah CV-nya, maka satu, untuk mengambil para pihak, para sekutu digugat, dimohonkan juga, lalu kemudian CV-nya juga ikut. Nah, ini juga tidak konsisten. Padahal kita mengakui CV itu bukan merupakan sebuah subjek hukum. Nah, itu memang banyak sekali perdebatan dan perkembangan yang terjadi, inkonsistensi dalam hukum perseroan kita. Apalagi kalau kita masuk ke Undang-Undang Tindak Pidana Korporasi ya, penyebutan badan ini semua akan disebut sebagai sebuah perusahaan. Nah, konsep berbeda lagi antara orang perdata dengan orang pidana nanti, yang menyebabkan kesumiran bagaimana kita menghadapi permasalahan subjek hukum. Kalau kami dengan orang administrasi, paling bermasalahnya di arah sini. Apakah nanti pada BUMN BUMD ini dapat kita kenai tindakan tindak pidana korupsi? Kalau untuk urusan subjek hukumnya sudah clear. Masalah lain lagi timbul, apakah pada area ini kita masuk tindak pidana korupsi? Masuk lagi kalau misalnya BUMN BUMD mendirikan sebuah yayasan. Padahal ini merupakan subjek hukum yang mandiri, berarti tidak terkait. Tapi para BUMN, BUMD yang punya yayasan segala macam itu tadi, seringkali memiliki keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan yayasan tersebut, sehingga yayasan pun akhirnya dapat kita masukkan dalam kategori tindak pidana korupsi. Tapi itu nanti ada berbagai macam unsur yang harus ditelaah terlebih dahulu. Baik. Untuk pertanyaan saya persilahkan kalau saya sedang memberikan penjelasan, ada yang ingin bertanya, jadi kita sambil jalan tidak apa-apa. Nah, ini kalau misalnya dinaikkan bagaimana ya Mbak Roro? Ya, untuk pendirian badan usaha terlebih dahulu. Badan usaha, untuk yang badan usaha non badan hukum memerlukan sebuah pendaftaran melalui sistem administrasi badan usaha, SABU. Walaupun dalam KUHD dijelaskan bahwa pada pendirian badan usaha tidak memerlukan adanya suatu akta pendirian. Karena ketiadaan akta pendirian tidak menyebabkan tidak sahnya suatu pendirian sebuah badan usaha. Tetapi walaupun diatur sedemikian oleh KUHD, tetap saja ketika saudara mendirikan sebuah badan usaha, pasti nanti saudara akan memasukkan suatu inbreng. Ketika saudara memasukkan suatu inbreng, tujuan memasukkan suatu inbreng ini apa? Untuk membagi keuntungan di antara para pihak dan melihat sampai sejauh mana besar pertanggungjawaban para pihak atau para sekutu yang ada di dalamnya. Tetapi apakah suatu inbreng yang dia masukkan ke dalam suatu badan usaha menyebabkan perubahan kepemilikan? Kalau misalnya inbreng yang saudara masukkan adalah berupa tanah atau mobil misalnya. Jadi misalnya Haji Ahmad mendirikan sebuah CV rental mobil. Rental mobilnya berada di daerah tambang. Dia bekerja sama dengan PT Vico Internasional di Kalimantan. Dia PT Vico ini memerlukan 100 buah mobil Ford double cabin untuk kegiatan di pertambangan. Nah, memang sudah ada asetnya di di CV-nya Pak Haji Ahmad ini. Dia punya 150 mobil, 100-nya berupa Ford double cabin, 50-nya berupa truk besar. Nah, ketika membuat perjanjian semacam itu tadi, pada mobil-mobil yang dijadikan sebagai objek perjanjian, ini merupakan milik dari CV atau milik siapa?
Kasus yang kedua, kalau misalnya saudara mendirikan suatu CV, kayak yang tadi saya contohkan, salah satu pendirinya menginbrengkan tanah sebesar 5.000 meter di kawasan Tunjungan misalnya. Tanah 5.000 meter di kawasan Tunjungan harganya sudah berapa? Tapi ini untuk pendirian suatu CV. Bagaimana status dari hak milik tanah tersebut? Apakah sebagaimana ketika kita mendirikan sebuah PT, hak milik atas tanah yang masuk sebagai inbreng sebuah PT akan diturunkan menjadi HGB? Nah, kalau di CV bagaimana? Apakah juga diturunkan jadi HGB? Padahal tadi kita sudah bahas, CV ini bukan merupakan sebuah badan hukum. Yang diinbrengkan apanya? CV berhak atas apa? Sampai kapan CV berhak untuk memiliki kemanfaatan dari inbreng yang dimasukkan berupa inbreng atas kebendaan. Karena inbreng kan ada 3 macam, uang, berupa uang, lalu berupa benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, terdaftar, tidak terdaftar, berwujud, tidak berwujud. Lalu kemudian ada keahlian. Di mana kalau keahlian itu nanti kita ukur berdasarkan penyertaan yang paling kecil. Nah, kalau kebendaan, kalau dia merupakan kebendaan terdaftar, baik bergerak maupun tidak bergerak, maka kebendaan tersebut hanya dapat dinikmati saja. Hak atas kenikmatan benda tersebut yang diinbrengkan dalam suatu badan usaha. Beda kalau merupakan badan hukum. Kalau kita masukkan itu dalam pendirian suatu badan hukum, kebendaan itu otomatis akan beralih hak kepemilikannya ke badan hukum yang bersangkutan. Tapi hati-hati, kalau Bapak dan Ibu masuk periksa BUMN atau BUMD ya misalnya, inbreng pemerintah kota Surabaya atas pendirian BUMD X adalah sebuah tanah sebesar 1 hektar di kawasan Ciputra misalnya. Nah, atas tanah tersebut bagaimana statusnya? Murni jadi atas nama BUMD-nya? Ada bagi yang akuntan mungkin di sini, apakah ada pembedaan nanti dalam perlakuan asetnya? Apakah kalau dia termasuk sebagai aset BUMD, apakah boleh diperjualbelikan? Ada yang mau menjawab? Silakan. Bapak mungkin? Enggak. Sebelahnya mungkin? Sebelahnya lagi berarti? Gimana Pak? Aset berupa tanah yang merupakan inbreng Pemkot. Bisa. Karena masih diperbolehkan. Nah, untuk melihat boleh tidak bolehnya, kita lihat dulu, kita telusuri dulu. Kalau dari Undang-Undang Keuangan Negaranya seperti apa? Perlakuannya terhadap aset daerah. Boleh atau tidak dia diperjualbelikan? Karena nanti, toh ini merupakan sebuah BUMD ya Pak. BUMD dia melakukan kegiatan transaksional, dia bertambah asetnya, dia membeli 10 kali aset yang lebih besar daripada inbrengnya si Pemkot itu. Atas aset-aset yang kemudian muncul, tidak masalah apabila diperjualbelikan. Karena toh itu merupakan aset BUMD. Nah, tapi terhadap aset yang jadi inbrengnya pemerintah kota ini kita harus hati-hati. Karena kalau tidak, tipikor BUMD-nya. Jadi hati-hati supaya aman, memang betul-betul harus kita lihat terlebih dahulu atas aset. Jadi kalau sudah dapat materi tentang uji tuntas ya. Oh belum? Belum ya? Bunia? Oh enggak masuk berarti.
Ya, ketika saudara melakukan uji tuntas nanti legal audit ini kan ada bermacam-macam ya, ada audit kepatuhan, audit tentang hukum dan lain sebagainya, audit transaksi. Itu kita perlu melihat terlebih dahulu atas aset. Betul nggak asetnya ini milik si badan hukumnya atau dia masih merupakan hak-hak yang lain, misalnya atas hak sewa atau masih ada ikatan perjanjian tertentu yang tidak boleh serta-merta kita lakukan hubungan transaksional lanjutan terhadap aset yang bersangkutan. Nah, pendiriannya untuk badan hukum melalui pendaftaran, melalui non badan hukum melalui pendaftaran melalui SABU. Tadi saya sampaikan bahwa dia melalui pendaftaran tapi ketiadaan akta pendirian tidak wajib, namun biasanya di notaris wajib untuk memiliki akta pendirian karena apa? Untuk kepastian hukum bagi para sekutu itu sendiri untuk teknis pembagian keuntungan di antara mereka secara internal. Jadi secara internal mereka akan mengikat. Secara eksternal tidak akan mengikat. Untuk badan usaha yang berbadan hukum, PT, dulu pengesahan sekarang pendaftaran. Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Apalagi kalau merupakan PT perorangan. PT perorangan ini apakah sama dengan UD? Kalau UD tadi betul-betul usaha perorangan, dia tidak berbadan hukum, jadi sepenuhnya itu merupakan tanggung jawab dari orang tersebut. Tapi kalau dia sudah meningkatkan statusnya menjadi PT perseorangan, maka dia merupakan badan hukum. Kita pisahkan aset PT perseorangan sampai mana, aset orang sebagai pendirinya sampai mana. Namun kita harus lihat lagi juga, karena ini merupakan sebuah, yang ini PT Perorangan, dia badan hukum, tetapi memiliki satu saja unsur pendiri dan pemegang saham dalam perseroan tersebut, maka berlaku azas alter ego. Dia merupakan representatif dari si badan hukumnya. Karena dia kita indikasikan melakukan, dia memiliki pengendalian, dia berhak seluruhnya terhadap segala macam keputusan dari PT perorangan tersebut, maka berlakulah alter ego. Yang bertanggung jawab merupakan pendiri secara penuh. Nah, itu pun tidak bisa serta-merta kita implementasikan. Jadi harus hati-hati lagi, kapan kita bisa masukkan unsur alter ego, kapan kita pisahkan lagi bahwa ini merupakan betul-betul murni tindakan si PT perorangannya itu tadi. Jenis badan usaha ada dua macam, dia merupakan asosiasi orang dan merupakan asosiasi modal. Ini merupakan asosiasi orang, yang ini merupakan asosiasi orang sampai yang sini saja ya Bapak Ibu. Karena bagi yayasan ke bawah, dia merupakan bukan merupakan asosiasi modal. Kenapa? Karena ketika Bapak dan Ibu menyetorkan inbreng pendirian yayasan, maka Bapak dan Ibu tidak memiliki hak apapun terhadap yayasan tersebut. Jadi seperti saudara Nun Sewu, buang angin harus dilupakan, tidak boleh diingat-ingat. Jangan sampai saudara sudah menyertakan tanah seluas 1.000 meter persegi untuk pendirian pembangunan sekolah bagi yayasan, sebuah yayasan, lalu kemudian karena harga tanah naik terus, maka 15 tahun kemudian Bapak dan Ibu mau tarik kembali tanah tersebut, tidak bisa. Nah, tapi tidak bisanya juga ada komanya. Apakah yayasan atas pemberian tanah tersebut sudah melakukan balik nama terhadap tanah? Dasar pelepasan hak atas tanahnya berupa apa? Wasiatkah? Wasiatnya terbuka atau tertutup? Hibahkah? Wakafkah? Nah, untuk prosedur wakafnya bagaimana? Sudah tuntas atau belum? Jadi secara material dan secara formil sudah terpenuhi atau belum? Kalau sudah terpenuhi, maka sepenuhnya itu merupakan aset dari yayasan. Kalau nanti misalnya yayasannya bubar, status tanahnya bagaimana? Apakah dikembalikan ke pemilik? Apa miliknya sudah yayasan? Bagaimana status tanah yayasan tersebut?
diberikan kepada yayasan yang memiliki bidang kegiatan yang sejenis. Apakah boleh diwariskan? Ya, silakan. Ya. Tadi kan Ibu bilang ada dana dari pemerintah yang turun untuk badan usaha milik desa, Bu. Yang jadi pertanyaan saya, apakah dana yang turun dari pemerintah untuk badan usaha milik desa ini sama nominalnya dengan antara desa satu dengan desa yang lainnya? Terus yang kedua, adakah sistem yang mengawasi ketika dana itu turun untuk badan usaha milik desa, mengingat rawan sekali penyalahgunaan dana tersebut, Bu? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan dari Bapak siapa, Nun Sewu? Pak Hendro. Pengurus BUMDes juga, Pak? Oh, bukan. Pengamat BUMDes. Apakah sama besaran dananya? Dulu sama, Pak. Kalau sekarang saya tidak update lagi tentang peraturannya, apakah nanti diturunkan sama atau melihat dari masing-masing status dari desa atau status dari BUMDesnya. Tapi itu kan untuk inisiasinya saja. Nah, kemudian kan ketika dia beroperasi sudah memiliki nanti kegiatan atau aset sendiri. Apakah ada pengawasannya? Ada. Dari siapa? Diawasi BPK, diawasi oleh Kementerian Pertanian juga, Kementerian Desa, Nun Sewu, karena nanti akan ada audit yang dilakukan dari Kementerian Desa. Auditor yang dari Kementerian Desa keliling ke wilayah provinsi. Jadi dibagikan lagi, dimasukkan ke wilayah provinsi, nanti akan dilakukan pengawasan di situ. Nah, karena dia merupakan sebuah badan hukum, kalau misalnya PT kan pengawasannya nanti ada dilakukan oleh Dewan Komisaris. BUMDes dia punya Dewan Komisaris. Yayasan dia untuk laporan keuangan menurut undang-undang hanya wajib untuk ditempel. Tapi ada pengawas. Diawasi oleh siapa untuk yayasan? Pembina. Harusnya diawasi pembina. Tapi kalau BUMDes, apakah ada organ tertentu yang mengawasi kegiatan BUMDes? Ada. Nanti coba dilihat lagi undang-undang BUMDesnya, Pak. Ya, silahkan, Pak. Menyeluruh, makanya ini kan pertanyaannya Mas Hendro itu kan apakah dana itu sama dan semua desa itu ada BUMDes kan gitu. Soalnya realnya di lapangan tidak semuanya ada BUMDes. Iya. Tidak semua ada BUMDes memang. Nanti tergantung desanya dia mengajukan atau tidak untuk pendiriannya. Oh, berarti pengajuan dulu. Iya, biasanya begitu awalnya, diinisiasinya begitu. Kalau memang desanya memiliki potensi, misalnya dia punya perkebunan coklat, dia punya perkebunan kopi. Saya tempo hari Pengmas di Kediri dan di Madiun bikin BUMDes yang dijadikan sebagai kegiatan usaha kerajinannya ibu-ibu untuk membuat alat tas-tas anyaman. Tapi sampai diekspor Pak, bukan diimpor, sampai diekspor kemana-mana. Dan skalanya sudah besar juga. Akhirnya didirikanlah BUMDes untuk mengakomodir kegiatan tersebut. Dikelola oleh desa juga. Untuk inisiasi pertama diberikan dapat pendanaan dari pemerintah. Nah, pendanaan tersebut digunakan untuk modal awal, untuk mengurus APID segala macam, sampai akhirnya dia bisa settle. Jadi untuk pameran kan butuh juga dana-dana. Nah, kelolaan ini memang rawan sekali karena dana tersebut masuknya ke desa.
Baru kemudian nanti dikelola, diturunkan, entah itu nanti internal kebijakan dari desa dengan BUMDesnya. Nah, memang harus berhati-hati di situ. Karena dia merupakan badan hukum, masyarakat yang ada, pegawai atau pengelola yang ada di desa itu bisa lepas tangan. Tapi kita harus lihat juga, atas dana yang turun tersebut, berapa persen yang dijadikan sebagai penyertaan pada BUMDesnya, itu tadi. Nah, kan sebagai penyertaan, desanya apakah berperan sebagai pemegang saham? Nah, Bapak lihat dulu, struktur pada BUMDesnya berbentuk seperti apa? Apakah dia memperlakukan bentuk BUMDesnya selaku by laws itu merupakan badan hukum, tapi kalau kita lihat lagi, ada yang menurunkan bentuknya. Jadi BUMDes ya, tapi dia pakai bentuk koperasi ada. Dia punya BUMDes, tapi dia pakai bentuk PT ada juga. Karena by laws, BUMDes ini sendiri merupakan suatu bentuk badan hukum diakui oleh hukum. Sama seperti kalau kita ngomong rumah sakit. Undang-undang rumah sakit by laws, hospital by law. Itu badan hukum yang diberikan oleh undang-undang. Tetapi di dalamnya Bapak boleh memilih, saya mau mendirikan rumah sakit, tetapi saya mau pakai bentuk PT. Jadi akhirnya jadi PT Rumah Sakit Mayapada, PT Rumah Sakit Siloam, dan seterusnya. Ada yang mau pakai bentuk yayasan. Nah, akibat hukumnya apa? Kalau saudara memilih bentuk PT untuk rumah sakit ini, maka seluruh organisasi dan pengelolaan berdasarkan undang-undang PT. Walaupun nanti by laws-nya si rumah sakit ini karena merupakan sebuah bentuk badan hukum, pengelola untuk rumah sakit ini nanti ada sendiri. Perbankan juga demikian. Bank itu perbankan merupakan kegiatan usaha. Tapi bank merupakan bentuk badan hukum organisasinya. Boleh memilih bentuk PT, ada PT Bank Mandiri, TBK, ada PT Bank Bukopin, dan seterusnya. Tapi ada juga yang berbentuk koperasi. Ada yang berbentuk BUMD, ada yang berbentuk BUMN. Jadi kegiatan usahanya perbankan, bentuk badan hukumnya beda-beda. Konsekuensinya, segala macam tindakan pengelolaan akan mengikuti bentuk yang dipilih oleh masing-masing untuk urusan organisasinya. Jadi kalau misalnya Bapak dapat kasus BPR, penyalahgunaan uang penyetoran pembayaran kredit pada BPR, tidak dimasukkan ke dalam keuangannya bank, Bapak harus cari terlebih dahulu BPR-nya ini bentuknya apa. Sah nggak dia sudah memiliki izin dari OJK dan segala macam. Sama, kita bawa kembali ke BUMDes, BUMDesnya sudah secara material dan formil berdiri atau tidak? Bentuk formilnya seperti apa? Kelolaannya bagaimana? Dana yang dimasukkan oleh pemerintah ditampung di mana? Jangan-jangan diberikan oleh desanya incrit-incrit nanti. Nah, kalau diberikannya incrit-incrit, ya tindak pidana korupsinya ada di pemerintah desanya. Jadi kadang kan gini Bu, kalau jenengan bilang diberikan sedikit-sedikit itu kan masih ada real. Yeah. Nah, ini itu tidak ada sama sekali. Kalau strukturnya ada, biasanya kan gitu. Yeah. Jadi ada di wilayah tertentu itu strukturnya ada, dananya, gedungnya ada, dananya mungkin turun, tapi realnya itu tidak ada. Dan masyarakat yang tidak ada ini Nun Sewu kegiatan usahanya. Nah, kegiatan nih maksudnya. Kegiatan gitu. usahanya. Nah, jadi kan masyarakat kan tidak pernah tahu tentang hal tersebut, tentang perkembangan, untuk mengamati perkembangan yang selama ini diprogramkan oleh pemerintah kan kadang tidak mengikuti hal tersebut itu. Ini tindakan apa yang dilakukan? Kadang kan tidak ada tindakan apa-apa. Jangankan seperti itu, Bu. Wong sumbangan sapi ada di jaran kan gitu. Ini logis dan real gitu loh. Iya. Itu yang masih ada pengaruhnya dengan pemerintah ya, Pak? Iya. Yang tidak ada pengaruhnya pun banyak. Jadi kalau misalnya kita mendirikan sebuah PT,
Saya dirikan PT Yuniarti Sejahtera. Kegiatan usahanya jasa konstruksi untuk pembangunan proyek jasa konstruksi. Tapi saya tidak memiliki kegiatan real. Maksud dan tujuan ada, aset ada, organisasi ada, struktur di dalamnya pengurus ada juga. Tapi ini PT kosong. Kalau PT kosong semacam ini, bagaimana keabsahannya ketika suatu PT tidak melakukan sebuah tindakan kegiatan usaha apa-apa? Jadi saya pakai PT ini, kalau ada yang mau pinjam bendera saya kasihkan. Dananya saya dapatkan dari dana pinjam bendera. Nah, ini penyeludupan hukum. Sama seperti tadi kasus BUMDes itu, kalau misalnya dia tidak memiliki kegiatan usaha real, kalau misalnya mau kita masukkan ke tindak pidana, nanti orang pidana silahkan ditanya ke pengajar yang pidana ya. Bisa nggak kita masukkan dia kita laporkan kegiatannya masuk ke tindak pidana korupsi? Sangat bisa saya rasa, karena jatuhnya kan dari atas. Jangankan itu, untuk KUR saja, kredit usaha rakyat, diberikan oleh pemerintah. Kalau dana KUR kan dapatnya dari pemerintah, dialirkan ke bank. Bank mengelola, diberikan ke masing-masing debitur. Misalnya salah satu ini merupakan kredit yang diberikan untuk sapi perah. Usaha sapi perah. Dia bilangnya gitu untuk perjanjiannya. Dia melakukan kegiatan usaha sapi perah. Dianalisa oleh analis kreditnya. Saya minta dana KUR sebesar 3 miliar untuk usaha sapi perah saya. Analis kredit harus mengevaluasi berdasarkan prinsip 5C. Dilihat karakternya, capacity-nya, condition of economic, dan lain sebagainya. Lalu sampai pada ternyata 2 tahun kemudian semua sapi pada peternakan itu mati. Dan usahanya sangat tidak menghasilkan. Bisa disalahkan nggak banknya? Sangat bisa. Kenapa sangat bisa? Kita lihat lagi evaluasi analis kreditnya. Dalam menyalurkan kredit ke debitur peternakan tadi, apakah dia sudah mengevaluasi untuk peternakan sapi perah ini, kondisi alamnya seperti apa? Ada di dataran tinggi nggak? Karena untuk sapi perah itu ada kondisi tertentu yang harus dipenuhi. Sapinya jenisnya apa? Dan lain sebagainya. Itu harus diteliti sekali oleh analis kredit. Karena itu banyak, kalau KUR analis kredit ikut masuk, diperiksa juga oleh polisi. Jadi hati-hati juga. Kalau misalnya, itu tadi tindak pidana korupsinya Pak. Kalau Bapak mau laporkan itu ke KPK. Atau ke kepolisian. Tapi kalau misalnya kita bawa ke pertanggungjawabannya sendiri secara privat, maka harus ada kegiatan tertentu yang merugikan pihak ketiga. Bisa nggak BUMDesnya dibubarkan? Bisa. Siapa yang bisa membubarkan BUMDesnya? Pemerintah daerah kah? Atau jaksa kah? Atau pemerintah pusat? Nah, banyak masalah ke BUMDes memang. Bu Yuni, izin ada yang bertanya di Zoom. Ya. Izin bertanya Ibu, BUMDesa kan permodalannya dari desa tersebut. Kalau untuk BUMDesa bersama itu permodalannya dari siapa? BUMDesa bersama merupakan kesatuan dari beberapa BUMDes. Beberapa BUMDes menyatukan bentuknya dalam satu bentuk BUMDes bersama. Ini lebih complicated lagi karena mereka bergabung. Itu nanti kalau yang ke materi kedua kita bahas bentuk merger, tapi itu bukan salah satu bentuk merger. Bisa diibaratkan seperti itu. Sama seperti kalau kita bicara tentang koperasi, koperasi sekunder isinya adalah gabungan dari beberapa koperasi primer. Jadi perlakuannya bisa disamakan. Silakan. Kalau semisal desa terkena pemeriksaan dari inspektorat atau BPK, apakah BUMDesa terkena imbasnya? Sama, terkena imbasnya juga.
Karena kan aliran dana kepada desanya itu diberikan kepada BUMDes. Jangankan itu. Misalnya yang diperiksa dari keuangan negara, nanti BPK meriksa, BUMN diperiksa oleh BPK. Anak perusahaan BUMN diperiksa semua oleh BPK. Nah, padahal anak perusahaan BUMN itu bukan merupakan BUMN. Anak perusahaan BUMD bukan merupakan BUMD. Kenapa mereka ikut diperiksa BPK? Karena ada transaksi tertentu yang dilakukan oleh anak perusahaan dengan si BUMN atau BUMD-nya, sehingga dia turut diperiksa. Jadi bukan menjadi objek terperiksa, tapi ikut serta karena adanya suatu transaksi tertentu. Ini biasanya kalau misalnya Bapak dan Ibu masuk ke BUMN, BUMD, kadangkala mereka minta untuk di-state dalam anggaran dasar, dalam dokumen GCG-nya perusahaan. Kami ini harus patuh kepada Undang-Undang BUMN, Bu, karena kami merupakan BUMN. Buktinya apa? Kami diperiksa oleh BPK. Loh, kalau Bapak akui diri Bapak sebagai BUMN atau BUMD, Bapak harus punya kewajiban ini loh. Apalagi permen yang baru tentang GCG-nya BUMN. Banyak itu kewajibannya. Nyusun dokumennya aja saya kemarin pusing ya. Padahal dia cuma anak BUMN, anaknya Pelindo. Jadi memang lebih mudah kalau saudara Bapak dan Ibu menyatakan bahwa perusahaan saya karena anak perusahaan BUMN, kewajiban saya adalah ini, nantinya untuk pengawasannya terintegrasi jadi satu. Memang yang disarankan oleh Permen kan seperti itu. Ibu Yuni ada yang izin bertanya lebih lanjut Ya. Untuk yang ingin bertanya lewat Zoom bisa dinyalakan mikrofonnya. Izin Ibu, kedengeran nggak? Kedengeran Pak, silahkan. Iya. Jadi begini Bu, kalau Ibu tadi bilang kan kalau semisal desa diperiksa itu BUMDes ikut imbasnya. Emang perasaan saya Bu ya, perasaan saya ini kebetulan saya juga pengurus BUMDes Bu. Ini kan harta yang emang berbeda Bu. Jadi BUMDes ini pengelolaan usaha. Jadi ketika desa itu kan terkena pemeriksaan, itu BUMDes menurut saya, makanya saya tanya Bu. Menurut saya itu tidak ikut terkena imbas dari pemeriksaan ini Bu, karena harta dari BUMDes ini berbeda dengan keuangan di desa. Makanya kenapa BUMDes kok organisasi tersendiri dari desa dan ada undang-undangnya BUMDes sendiri juga. Gitu Ibu. Mohon arahannya Bu, karena benar-benar saya belum tahu, karena BUMDes ini secara peraturannya masih diombang-ambing, karena secara di undang-undang BUMDes sendiri, di undang-undang tentang desa sendiri, BUMDes belum ditulis secara jelas dan jeli di dalam undang-undang tersebut. Baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak. Siapa tadi? Pak Adip. Pak Hakim. Nah, tadi saya sampaikan, ya, dana tersebut turun dari pemerintah kepada desa. Desa nanti akan beserta masyarakatnya akan memutuskan kalau mereka akan membentuk sebuah BUMDes, organisasinya berbentuk seperti apa. Penyertaan bentuknya dari desa kepada BUMDes tersebut. Karena dia berbentuk penyertaan, objek pemeriksa oleh pemeriksa negaranya, entah itu BPK atau KPK atau dari Kementerian Desa, adalah si pemerintah desanya memang. Tapi seperti tadi saya analogikan, kalau misalnya kita masuk kepada BUMN, BUMD Bapak, akan menjadi turut juga keuangan yang diperiksa oleh mereka. Kenapa? Karena desa melakukan tindakan penyertaan itu tadi. Bukan BUMDesnya nanti yang akan diperiksa, tapi karena adanya aliran dana penyertaan itu tadilah, maka akan ikut diperiksa terkait dengan bagaimana penggunaan dari penyertaan itu. Nanti kalau ada penghasilan dari BUMDesnya, desa mendapatkan berapa? Kalau misalnya betul-betul dipisahkan, putus sampai di situ saja. Nah, kalau saya boleh tahu bentuk BUMDesnya berbentuk apa Pak?
murni BUMDes sendiri? Tidak memilih bentuk badan hukum lain? Perbedaannya apa, Bu? Ya? Kalau perbedaannya apa kalau semisal BUMDes murni sama berbadan hukum? Pengelolaannya nanti berbeda, Pak. Akta Oh, pendiriannya? kalau rata-rata saya ngomong di Mojokerto aja ya, Bu ya. Iya. Rata-rata itu kan kalau di Mojokerto itu kan BUMDes murni. Sama halnya dengan di Ganjaran, Ibu. Makanya kan yang saya pikirkan kalau semisal contoh saja di daerah Ketapang Rame, Trawas, itu kan ada yang namanya Ganjaran, Ibu. Kalau semisal ini desa Ketapang Rame diperiksa, apakah Ganjaran ini diperiksa juga gitu? Karena kan awal aliran dananya kan arahnya ke wisata tersebut, Ibu. Oke. Ganjarannya tadi itu desa juga atau BUMDesnya? Desa Ganjaran. Desanya Ketapang Rame, cuma nama bumdesnya Oh, nama BUMDesnya. nama desanya itu Ketapang Rame, cuma nama bumdesnya saya lupa. Tapi bumdes di desa Ketapang Rame itu membuat namanya Taman Ganjaran, Ibu, buat untuk pengelolaan hasil aset desa itu. Oke. Sejauh ini yang diperiksa sepemahaman saya dan yang saya baca dari undang-undang dan kalau kami wawancara juga dengan Inspektorat Kementerian Desa, objeknya memang pemeriksaan dilakukan kepada desanya. Nah, aliran dana tadi itu cuma nanti akan diperiksa bagaimana mekanisme penyalurannya dan pengelolaannya. Tapi kalau kita lihat pengelolaan secara langsung BUMDesnya akan diperiksa oleh inspektorat, kalau misalnya terindikasi ada suatu kecurangan seperti yang tadi ditanyakan oleh Nun Sewu, Pak Sinten? Pak Isra? Oh, Pak Riza. Oleh Pak Riza tadi, fiktif karena tidak ada kegiatan usahanya, mungkin akan jadi salah satu masukan dalam pemeriksaan tersebut, Pak. Saya kira itu tentang BUMDes, karena kita masih punya banyak bahasan terkait dengan badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Begitu nggak, Pak? Saya lanjutkan. Ini tidak bisa bergerak, Mbak. Untuk slide selanjutnya. Persekutuan Perdata untuk pendiriannya 1618, suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Jadi kalau saudara membentuk suatu persekutuan perdata beserta seluruh turunannya ini, maka tujuannya nanti adalah untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Oleh karena itu dalam akta nanti dimasukkan berapa besar penyertaan modal yang dilakukan oleh para sekutu. Nanti akan ditentukan berapa besar tanggung gugat dan juga pembagian keuntungan yang akan diberikan kepada para sekutu tersebut. Karena dasarnya adalah dia merupakan suatu perjanjian, maka harus juga memenuhi unsur 1320 BW. Unsur kecakapan harus masuk, lalu kemudian ada 1320, ada yang masih ingat? Kesepakatan. Yang ketiga, yang pertama kecakapan, yang kedua kesepakatan, yang ketiga objek tertentu, yang keempat kausa yang diperbolehkan. Nanti kalau ada yang halal ada yang haram. Kausa yang diperbolehkan. Terkait dengan ini harus terpenuhi semua ya. Kalau misalnya Bapak A mau mendirikan suatu persekutuan atau mau mendirikan suatu perseroan bahkan, karena dasar dari perseroan persekutuan modal kan adalah juga perjanjian. Berarti dia juga harus memenuhi pasal 1618. Apakah seorang Bapak yang berusia 68 tahun boleh juga mendirikan suatu perseroan? Dilihat dari unsur kecakapannya. Boleh? Tergantung, boleh. Tergantung apa, Pak? Kesehatan, betul. Kenapa dibilang kesehatan? Secara umur dia sudah memenuhi karena sudah lewat 21 tahun. Yang harus kita perhatikan, apakah
Bapak ini masih cakap dan tidak berada di bawah pengampuan. Bukti tidak di bawah pengampuan adanya penetapan dari pengadilan. Jadi mungkin Bapak ini menderita demensia, tidak boleh dia menjadi melakukan perikatan untuk pendirian suatu persekutuan. Tidak boleh juga untuk menjadi direktur dalam sebuah PT. Jadi apakah ada batasan umur untuk menjadi seorang direksi? Tidak ada. Tetapi hati-hati, dalam Undang-Undang PT dijelaskan syarat untuk menjadi direktur adalah kecakapan. Nah, ketika kita melihat kecakapan tadi itu, dilihat lagi unsur kecakapan, dia tidak di bawah pengampuan, dia sudah memenuhi kriteria usia. Di bawah pengampuan bisa jadi karena satu, dia tidak mampu secara mental. Dua, apabila dia juga sudah memiliki kelainan terkait dengan keborosan. Jadi misalnya tiap hari Mbak siapa namanya? Non sewu? Mbak Vina ngelihat Shopee Live terus. Tiap hari transaksi perdagangan Shopee Live-nya Mbak Vina sebesar 40 juta. Wah, tiap hari itu kalikan 1 bulan. Nah, ada indikasi Mbak Vina menderita kelainan terhadap shopping. Nah, karena dia memiliki penyakit tersebut, maka sangat bisa sekali kita letakkan Mbak Vina di bawah pengampuan supaya ketika dia melakukan hubungan transaksional dengan pihak ketiga kita dapat cegah dia, apalagi untuk pengalihan asetnya. Jadi di bawah pengampuan termasuk apabila dia tidak mampu berpikir secara rasional terkait dengan unsur keborosannya. 2 orang atau lebih mengikatkan diri sendiri. Nah, perjanjian seperti apa yang diperbolehkan? Objek tertentu. Perjanjian seperti apa yang diperbolehkan? Apakah para sekutu boleh memperjanjikan bahwa nanti apabila ada kerugian terhadap persekutuan, saya atau salah seorang sekutu yang akan menanggulangi kerugian tersebut? Boleh? Boleh? Mereka memperjanjikan bahwa nanti apabila persekutuan ini, CV ini atau PT ini menderita suatu kerugian, saya yang akan menanggung semua kerugiannya. Boleh. Kesepakatan para pihak. Apabila diperjanjikan nanti kalau ada keuntungan, saya akan mengambil semua keuntungan tersebut. Boleh? Tidak boleh. Coba lihat pasal. Kalau 1365 kan PMH ya. Kalau 1635 ini merupakan janji leonina. Tidak boleh diperjanjikan dalam suatu persekutuan bahwa keuntungan akan diserahkan kepada satu orang sekutu saja. Yang lainnya gotong royong. Enggak dapat keuntungan, tidak diperbolehkan. Karena esensinya pendirian suatu persekutuan dan turunannya adalah untuk pembagian keuntungan. Selanjutnya, Mbak. Nah, ini konsep inbreng-nya. Inbreng kalau misalnya Bapak dan Ibu membuat sebuah akta dalam bahasa Inggris jangan diartikan sebagai capital ya, tapi ditulis sebagai contributions. Konsep inbreng adalah modal usaha dan dia menjadi dasar perhitungan untung dan rugi bagi di antara para sekutu dan sifatnya wajib. Karena kalau saudara tidak memasukkan suatu inbreng akan menimbulkan utang terhadap persekutuan yang saudara dirikan. Pasal 16-19 BW dikatakan bahwa inbreng dapat berbentuk uang, barang, baik dia merupakan barang bergerak, tidak bergerak, terdaftar, tidak terdaftar. Itu nanti diperhatikan konsekuensi yuridisnya seperti apa. Lalu tenaga kerja atau keahlian. Ini harus ditaksir terlebih dahulu kalau itu berkaitan dengan barang. Jadi misal, saudara mau bikin sebuah PT. Lalu kemudian ini saya pernah ikut negosiasi, ada investor asing dari Amerika mau mendirikan sebuah PT di Indonesia bekerja sama dengan pelaku usaha Indonesia, PT di Indonesia. Kegiatan usahanya pembuatan finishing kitchen set menggunakan marmer.
dia mau bikin 2 PT. 1 PT di Indonesia untuk produksi, 1 PT di Amerika untuk pemasaran. Dia mau memasukkan inbrand yang PT di Indonesia berupa keahlian saja. Sedangkan untuk pembangunan PT yang ada di Amerika, kita setorkan uang. Lalu kemudian dihitung-hitung, karena kalau ikut negosiasi seperti ini, bukan cuma orang hukum yang ikut, nanti si PT Indonesia ini akan membawa satu grup, orang hukumnya ada, orang pajaknya ada, orang lingkungannya ada, dan lain sebagainya. Jadi masing-masing di belakang itu udah bisikin. Dari segi hukumnya bagaimana? Kita mau lihat dia mau masuk ke sini sebagai pemegang saham apa. Dia mau klasifikasi saham apa nanti yang dia miliki di perusahaan ini. Karena kan diberi kemungkinan ya PT memiliki klasifikasi saham tertentu. Saham dengan hak suara, saham tanpa hak suara, saham dengan hak dengan dividen, saham dengan hak untuk mengajukan usulan direksi, dan seterusnya. Itu ditentukan oleh anggaran dasar. Nah, kemudian dia tanya juga, kalau misalnya saya datangkan, ini bikin untuk kegiatan produksi di Indonesia kan, dia butuh mesinnya harganya 6 miliar. Mesinnya harganya 6 miliar, dia bawa ke Indonesia, untuk masuknya ke Indonesia saja kan pajaknya besar, barang modal masuknya besar. Walaupun bukan merupakan barang untuk ditransaksikan, tapi kan dia masuk ke Indonesia, masuk barang apa itu kategorinya? Pajaknya seperti apa? Kita berunding di belakang, oke, nanti kalau di Indonesia kita bawa PT-nya ke daerah kawasan berikat. Atau kita bawa dia ke kawasan industri sehingga nanti kita usahakan bebas untuk barang masuk mesinnya. Nah, lalu sampai kepada kepengurusannya bagaimana nanti? Mereka mau masuk ke, saya nanti pegang bagian direktur keuangan. Wah, itu udah mulai panas yang dari Indonesia. Gimana dia mau pegang bagian keuangan? Padahal dia nggak masukkan inbrand, dia nggak masukkan ini. Nah, itu jadi masalah. Jadi ketika kita lihat konsep inbrand itu apa, berupa uang, barang-barang harus kita taksirkan. Kalau memang dia mau masukkan mesin seharga 6 miliar sebagai inbrandnya, mesin seharga 6 miliar ini tadi merupakan benda apa? Harus apa kita terhadap mesin itu agar nanti mesin itu benar-benar jadi aset kita. Jangan-jangan kalau nanti pecah kongsi dia tarik lagi mesinnya, bawa lagi ke Amerika. Kira-kira Mas Nun Sewu namanya siapa? Nah, Mas Bayu, mesin ini termasuk kategori benda apa? Benda tidak bergerak. Status kepemilikannya bagaimana? Ditentukan oleh apa? Leveringnya bagaimana? Betul-betul benda tidak bergerak ataukah benda bergerak atau benda tidak bergerak karena peruntukannya? Kalau apa? Nah, pertanyaan lanjutannya. Benda tidak bergerak karena peruntukannya. Kalau apa? Kalau dia tidak bisa dipindahkan lagi dan menjadi satu kesatuan dengan bangunan pabriknya. Apakah memerlukan pencatatan atau registrasi di otoritas di Indonesia? Siapa yang memiliki kewenangan untuk mencatat mesin-mesin ini? Ada nggak? Kalau kendaraan bermotor kan gampang ya. Ada BPKB-nya Bu, ini bukti kepemilikannya. Kalau mesin, kwitansinya. Kalau kwitansinya atas nama pemilik dari Amerika itu, apakah secara otomatis dia merupakan milik dari si direktur yang dari Amerika ini nantinya? Kwitansi pembelian. Itu juga harus dilihat lagi kalau misalnya ini bukan inbrand, tapi kemudian ketika perusahaan berjalan, mereka berpikir perlu untuk menambah mesin, mesinnya diberi atas nama salah seorang direksi, tidak terbaca dari laporan keuangannya perusahaan, tidak terbaca dari buku kasnya perusahaan,
Bagaimana saudara membuktikan bahwa mesin tersebut merupakan asetnya PT? Nah, nanti coba dilihat. Karena kasus di lapangan itu banyak sekali. Coba ke bawah lagi, Mbak Roro. Inbreng barang ini ditentukan apakah dia merupakan benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud tidak berwujud, terdaftar atau tidak terdaftar, bagaimana mekanisme inbrengnya, bagaimana mekanisme appraisalnya, bagaimana kesepakatan para pendiri terkait dengan keberadaan benda tersebut dan kepemilikannya. Karena kalau kita masukkan dia sebagai inbreng, non badan hukum yang kita nikmati hanya hak kenikmatannya saja, bukan hak miliknya. Jadi kalau misalnya CV A punya perjanjian kredit dengan bank dengan jaminan sebuah tanah yang diakui sebagai aset PT karena secara real memang diduduki oleh PT itu CV itu berkantor di situ di tanah tersebut. Apa yang harus dimiliki oleh bank agar real itu bisa dijadikan sebagai hak jaminan atas tanah? Hak tanggungannya itu harus apa terlebih dahulu? Padahal tadi kita sudah singgung hak kepemilikan atas tanah pada penyertaan modal suatu non badan hukum adalah kenikmatannya saja. Berarti kan hak milik masih pada pemilik ya, masih pada sekutunya. Lalu kemudian ini mau dijaminkan sebagai hak tanggungan bagi kredit di bank. Azas dalam hukum jaminan hanya pemilik yang berhak untuk menjaminkan. Pemiliknya adalah si pemilik itu tadi. Apakah dapat secara langsung atas perjanjian kredit timbul hak tanggungan? Tidak bisa. Harus ada apa, Pak? Iya, tentu harus ada sertifikat hak tanggungan. Tapi sebelum kita masuk ke sertifikat hak tanggungan ini, apakah si misalnya Bapak Asep sebagai pemilik hak atas tanahnya ini harus menjadi penjamin perorangan atau boros dari si CV? Nah, harus jadi boros dulu orangnya. Baru nanti atas perjanjian itu terbit dari kuasanya, nanti ada terbit hak tanggungan. Pastikan dokumennya lengkap. Jangan ada skip, oh tidak ada perjanjian borosnya antara Pak Asep dengan si CV sebagai penjamin perorangan. Beda lagi nanti kalau kita bicara tentang bank garansi. Nah. Teruskan, Pak. Inbreng berupa tenaga kerja, sekutu yang memberikan tenaga kerja dan usahanya wajib memberi perhitungan tanggung jawab kepada perseroan atas hasil dari kegiatan mereka. Dan inbreng terkait dengan tenaga kerja, misalnya Bapak baru lulus dari Amerika, lalu kemudian sempat praktek menjadi associate di salah satu law firm di Amerika selama 5 tahun, balik ke Indonesia, ngajak teman-teman, ayo kita mendirikan suatu law firm. Saya masukkan kemampuan manajerial saya karena saya punya pengalaman jadi associate di law firm di Amerika. Nilainya diukur menjadi bagian yang paling rendah dari penyertaan modal yang lain. Jadi misalnya tadi dicontohkan Bapak A masukkan 150 juta, Bapak B masukkan 250 juta, Ibu C masukkan satu bidang tanah sebesar 10.000 meter persegi, lalu kemudian Bapak X memasukkan keahliannya sebagai kemampuan manajerial pengelolaan law firm. Berarti penyertaan dia berapa? 100 juta. Tapi dilihat lagi, kalau misalnya tanahnya tadi harganya lebih rendah daripada 100 juta, dia ikut harga tanah itu. Karena tanahnya harus di-appraise dulu. (1627), lalu di atas ada lagi, tadi Mbak naik ke atas, penyertaan modal untuk barang bisa dari 16-19 BW. Turun lagi ke bawah, inbreng tenaga kerja 1633, jika perseroan tidak ditetapkan masing-masing peserta dari keuntungan dan kerugian perseroan, maka bagian tiap peserta dihitung menurut perbandingan besarnya sumbangan modal yang dimasukkan oleh masing-masing. Bagi peserta yang kegiatannya saja yang dimasukkan ke dalam perseroan ini yang keahlian,
bagiannya dalam laba dan rugi harus dihitung sama banyak dengan bagian peserta yang memasukkan uang atau barang paling sedikit. 1633. Jadi harus dihitung berdasarkan pemasukan yang paling sedikit dari persekutuan tersebut. Iya, banyak perkembangannya kalau tentang itu Pak. Bahkan waktu mergernya Topet dengan Gojek ya, salah satu aset yang dia masukkan itu berupa, bukan keahlian sih, data kelolaan. Nah, oh bukan. Kalau ini masuk ke struktur modal bagi non badan hukum. Kalau yang badan hukum PT. Kalau badan hukum PT ya nanti kita jadikan sebagai saham. Karena kan harus dikonversi. Iya. Kalau kita lihat akte pendirian CV kan macam-macam. Ada yang general sekali atau nanti ada yang menyebutkan sesuai dengan yang tadi saya sebutkan, berapa bagiannya, itu langsung dihitungkan dengan bagaimana pembagian keuntungannya. Ada akta yang seperti itu. Tidak terbagi. Tapi seperti ini. Jadi yang tadi 100, 200 sama tanah yang 10.000 hektar kita hitung mungkin sebesar 250 juta, lalu kemudian ada keahlian. Ini dijadikan sebagai pembaginya, lalu misalnya kalau ada, jadi ini 2/10 misalnya, 3/10, 4/10 gitu, keuntungan 20 juta atau 2 miliar, dikalikan 2 miliarnya, dibaginya seperti itu. Nah, betul. Sayangnya saya tidak belajar akuntansi, Pak. Alhamdulillah. Tapi itu perlu untuk dimasukkan. Kalau misalnya Bapak dan Ibu membuat suatu akta, kalau untuk notaris, nanti membuat akta untuk pembuatan yang non badan hukum, tolong dimasukkan rinci bagian-bagiannya supaya ada kepastian hukum nanti sampai sejauh mana dia bertanggung gugat, sampai sejauh mana nanti dia harus melakukan penyertaan ketika ini mengalami kerugian atau dapat keuntungan. Kalau di PT pun demikian. Kalau di PT ada akta inbreng. Akta inbreng nanti akan menerangkan appraisalnya untuk tanah seberapa kita putuskan melalui akta inbreng. Akta inbreng jadi dasar untuk nanti pengalihan hak. Bukan. Untuk mengkonversi hak kepemilikan atas benda tadi. Jadi ada akta inbrengnya. Seterusnya, Mbak. Nah, ini kesepakatan pembagian keuntungannya. Tadi saya sudah sebutkan ada janji leonina. Kenapa namanya janji leonina saya tidak tahu, karena dari dulu yang saya tahu sudah dinamakan sebagai janji leonina berdasarkan pasal 1635, bahwa kesepakatan untuk hanya menyerahkan keuntungan kepada satu pihak saja bertentangan dengan pasal 1618 tentang tujuan persekutuan. Jadi tidak boleh. Silakan teruskan. Bagaimana jika inbrengnya musnah? Kalau misalnya inbreng yang Bapak dan Ibu masukkan dalam persekutuan ternyata musnah, ini ketika terjadi likuifasi kemarin kan, tanah-tanah ditelan bumi ya, bagaimana statusnya? Apakah harus mengganti dengan yang nilainya setara, kayak fidusia ya Pak ya? Kalau misalnya objek jaminan atas barang modal dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, karena dia merupakan barang modal, bisa diperjualbelikan tetap, tapi harus tetap mengganti dengan nilai yang setara. Nilai setaranya itu harus kita identifikasi. Bagaimana kalau itu dijadikan sebagai inbreng? 1631 BW. Jika yang dimasukkan dalam perseroan hanya satu kenikmatan barang tertentu yang pemakaiannya tidak mengakibatkan habisnya barang, maka tetap menjadi tanggungan peserta yang menjadi pemilik mutlak. Jadi iya, harus mengganti.
Jika barang itu susut karena dipakai atau turun harganya karena ditahan, dimaksudkan untuk dijual atau dimasukkan dalam perseroan menurut suatu anggaran yang ditentukan dalam pertelaan atau dalam inventaris, maka barang tersebut menjadi tanggungan perseroan, tanggungan persekutuannya. Jika barang itu telah ditaksir, maka peserta yang memasukkan barang tidak boleh meminta pembayaran melebihi harga taksiran. Jadi sudah diatur. Ini kalau kita, karena BW sudah ngatur sedemikian rigid ya, kalau misalnya kita mau mengajukan perubahan BW, mampu nggak kita mengatur sampai sedemikian rigidnya? Silakan. Selanjutnya. Pemenuhan inbreng merupakan utang atas janji 1625. Jadi kalau misalnya Bapak berjanji untuk memasukkan uang 2 miliar tapi belum juga disetorkan, itu jadi hutang. Yang banyak terjadi, sudah berjanji, sudah dimasukkan, karena kan kalau misalnya kita mendirikan PT, yang wajib ada di awal adalah modal disetor. Modal PT ada 3 macam, modal dasar, modal disetor, modal ditempatkan. Modal dasar saudara boleh tetapkan mungkin 10 miliar. Modal disetor minimal adalah 25% dari 10 miliar itu. Modal disetor sudah ditempatkan, sudah disetorkan, lalu kemudian sudah dipegang oleh notaris, bukan uangnya ya, bukti penyetorannya yang dipegang oleh notaris, sudah didaftarkan di Kemenkumham, ditarik kembali. Ini banyak sekali terjadi dan akibatnya nanti dihitung oleh orang pajak kan, ditanya oleh PT-nya, ini ada modal disetornya sudah sedemikian. Sudah banyak untuk modal disetornya sudah ada, sudah masuk ke dalam perseroan, kena pajak sekian. Diperiksa real, tidak ada sama sekali uangnya. Sudah ditarik kembali Pak oleh direksi. Wah, gimana tuh akibatnya? Jadi PT-nya betul-betul kosong. Wow, banyak sekali ini. Udah oleh kantor pajak dia dikenakan masuk dalam pemeriksaan, naik lagi, sudah bukti permulaan, sudah fix, sudah masuk bukti permulaan, sudah diserahkan kepada jaksa, bersidanglah dia. Dari segi hukum pajaknya seperti itu. Kalau dari hukum perseroannya, penggelapan. Jadi tapi selama PT-nya aman, nggak ada yang cawe-cawe, tidak ada kerugian kepada pihak ketiga, bagaimana Bu? Apakah masih bisa terus berjalan? Oh, banyak PT di lapangan ini. Dari satu keluarga yang isinya 10 orang, dia punya 8 PT. Masing-masing pengurus PT dan pemegang saham dibolak-balik ke 10 orang ini tadi. Lagi kurang beruntungnya ketika salah satu transaksi dia pakai PT A, tapi kemudian yang ditaruh sebagai direksi untuk bertanda tangan terhadap perjanjian tersebut adalah orang dari PT B. Nah, alah, orang yang tidak berwenang yang menandatangani perjanjian tersebut. Akibat hukumnya bagaimana? Diperiksa lagi sampai ke PT-nya, wah ternyata nggak ada asetnya sama sekali. Diperiksa lagi, wah ternyata unsur group of company-nya sangat besar sekali. Diperiksa kembali, tidak ada peranan komisaris dan segala macam. Apa yang terjadi pada PT-nya? Dibubarkan Bu. Waduh kok dibubarkan? Kalau dibubarkan PT-nya, segala akibat hukum kepada pihak-pihak ketiganya bagaimana? Belum lagi kalau Bapak dan Ibu punya PT lalu berubah nama. Bagaimana hubungan dengan pihak ketiga terkait dengan perjanjiannya? Apakah merubah semua perjanjian yang dia miliki dengan pihak ketiga? Perubahan nama PT, apakah itu merupakan perubahan anggaran dasar atau perubahan data perseroan? Anggaran dasar. Kalau itu merupakan perubahan anggaran dasar harus membutuhkan pengesahan dari menteri. Karena terhadap perubahan tersebut ada 2 macam kemungkinan. Satu, merupakan pengesahan. Yang kedua, pemberitahuan. Kalau pemberitahuan ini misalnya perubahan data perseroan. Perubahan data perseroan itu apa saja? Perubahan daftar pemegang saham, perubahan susunan direksi dan komisaris. Itu pemberitahuan saja. Nanti buktinya adalah penerimaan pemberitahuan dari PT. Kalau
perubahan anggaran dasar, ada perubahan struktur permodalan, ada perubahan nama pada perseroan, ada perubahan quorum pengambilan keputusan RUPS, perubahan anggaran dasar, membutuhkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya, ini akta pendirian persekutuan bisa berupa perjanjian tertulis atau tidak tertulis karena tidak ada ketentuan. Namun tadi saya sudah sampaikan terhadap pendaftarannya di SABU, kalau ini merupakan non badan hukum, tetap nanti akan ada identitas yang harus diisikan terkait dengan para sekutu. Dan untuk pembagian keuntungan tetap kita memerlukan akta pendirian. Apalagi kalau saudara pegang CV, lalu kemudian mau minta kredit ke bank, yakin saya mereka akan minta anggaran dasar CV tersebut. Karena dari CV tersebut kelihatan, kadangkala judulnya di atas adalah CV, tapi isi batang tubuh aktanya berupa firma. Ada? Konsekuensinya apa? Mana yang dipegang oleh bank? Status dia sebagai CV atau status dia sebagai firma? Sebagai firma. Karena yang mengikat adalah isi dari aktanya, bukan judulnya. Jadi kalau misalnya isinya ternyata seluruh sekutu berperan sebagai sekutu aktif, seluruh sekutu ini bertanggung jawab sampai kepada harta pribadi. Ini yang disukai oleh bank. Jadi nanti ketika jaminan kebenarannya sudah habis, tidak cukup, maka dia menyasar ke pribadinya. Dari pribadinya nanti semua sekutunya akan dikejar oleh pihak bank. Selanjutnya, pendaftaran, ini ada bisa dilewati saja mungkin untuk pendaftaran badan usaha. Nah, bisa terus. Kita istirahat jam berapa ya? Oh, jam 1 masih ada. Jam saya ini. Oh, 12:30 istirahatnya. 12:30. Sekarang jam? Oh, 12:13. Soalnya jam saya kelebihan setengah jam. Untuk nganterin anak-anak sekolah kalau pagi. Harusnya istirahat. Pendirian firma harus dengan akta otentik. Berdasarkan pasal 22, ini tadi sudah diterangkan bahwa ketiadaan akta itu tidak dapat digunakan untuk merugikan pihak ketiga. Untuk kerugian pihak ketiga. Selanjutnya, ini yang CV. Saya teruskan saja sampai ke bawah, Mbak, ke PT. Karena selintas kan kita sudah bahas ya Bapak Ibu. Yayasan, boleh yayasan. Yayasan ini banyak kasus juga. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak memiliki anggota. Ini bedanya dengan koperasi. Kalau koperasi punya anggota, yayasan tidak punya anggota. Sebuah BUMN mendirikan sebuah yayasan, yayasan kesejahteraan untuk mengurusi pensiunan dan pegawainya. Dari yayasan ini dia punya 100 PT. Yayasan boleh melakukan penyertaan modal pada PT, badan usaha. Yayasan tidak boleh melakukan kegiatan usaha kan? Tapi dia boleh mendirikan suatu badan usaha untuk melakukan kegiatan usaha. Salah satu anak dari yayasan ini, kegiatan usahanya adalah untuk mengadministrasikan asuransi kesehatannya pegawai dan pensiunannya. Tapi kemudian dia punya hotel, dia punya waterboom, dia punya supermarket, dia punya mall, dia punya rumah sakit. Boleh enggak? Dia punya 100 PT di bawah yayasan. Yayasan ini induknya, dia punya 100 PT. Yang nanti kegiatan usahanya untuk menopang kegiatannya si yayasan. Boleh? Nah, kalau tidak boleh, atas kegiatan usaha yang sekarang terjadi, karena mayoritas begitu. Bagaimana akibat hukumnya?
Terus ke bawah. Konsep kekayaan yang dipisahkan. Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendiri sebagai kekayaan awal. Harta maupun benda yang dipisahkan menjadi hak kekayaan yayasan, bukan lagi milik pribadinya. Nah, jika yayasan dibubarkan, tadi kita sudah bahas, akan dialihkan kepada yayasan yang sejenis. Jadi kalau misalnya ini merupakan Yayasan Kanker Indonesia, bubar, maka harta kekayaan Kanker Indonesia ini dialihkan kepada yayasan yang bergerak di bidang kesejahteraan kanker juga. Seterusnya. Pendiri yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat. Yayasan dapat didirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing atau badan hukum asing. Kalau misalnya yayasan ini didirikan oleh orang asing, apakah ini masuk sebagai tindakan penanaman modal? Bisa nggak kita kategorikan dia sebagai tindakan penanaman modal? Berdasarkan Undang-Undang 25/2007. Yayasan didirikan oleh orang asing. Nggak bisa. Karena tujuannya bukan untuk mendatangkan keuntungan. Tapi memang nanti kita lihat lagi, kalau orang asing mau mendirikan yayasan di Indonesia ada batasannya atau tidak? Ada. Yang dia pisahkan modalnya harus tertentu. Kalau untuk pengelolaan segala macam ikut dengan ketentuan yayasan kita. Seterusnya. Pendirian yayasan dengan wasiat. Ini ada dua macam. Pendirian yayasan langsung dimuat dalam surat wasiat yang bersangkutan dengan mencantumkan ketentuan anggaran dasar, atau pendirian yayasan dilaksanakan oleh pelaksana wasiat sebagaimana diperintahkan dalam surat wasiat. Jadi bisa jadi satu kesatuan dalam wasiatnya, dia langsung saya berikan uang senilai 1 triliun rupiah beserta tanah seluas 5 hektar untuk pendirian Yayasan Kesehatan Kanker Indonesia. Di situ dia bikin rumah sakit segala macam. Boleh, akta notarisnya dibuat demikian. Atau dia bikin wasiat, nanti ada pelaksana. Saudara pengacara nanti merupakan pelaksana wasiatnya yang akan melakukan pendirian yayasannya. Jadi didirikannya akta. Jadi bukan jenazahnya ya. Saudara selaku pelaksana wasiatnya nanti yang memiliki kuasa untuk pendirian yayasan. Ini yayasan didirikan oleh UNA, lihat pasal 11 PP 63 tahun 2008, seterusnya. Status badan hukum yayasan diperoleh setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari menteri. Untuk memperoleh pengesahan, pendiri dan kuasanya mengajukan permohonan kepada menteri melalui notaris yang membuat akta pendirian yayasan. Disampaikan paling lambat 10 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan tersebut ditandatangani. Terkait dengan jangka waktu ini harus diperhatikan ya Bapak Ibu, karena nanti kalau Bapak dan Ibu mengurusi akta tentang pelaporan perubahan tadi, data perseroan segala macam, RUPS dilaksanakan 14 hari harus dilakukan pelaporan kepada menteri. Kalau melebihi itu tidak memiliki akibat hukum, tidak bisa dilakukan pendaftaran. Jalan keluarnya biasanya orang-orang atas akta PKR atau risalah rapatnya RUPS dibuat akta penegasan lagi. Akta penegasan ini nanti akan disetorkan ke sistem administrasi badan hukum. Selanjutnya, aset yayasan masih dimiliki oleh perorangan. Ketika dimasukkan sebagai aset kekayaan yayasan harus segera dibalik nama. Kalau dia berupa hibah harus disertai dengan akta hibah. Supaya nanti tidak terjadi saya mau tarik tanah saya yang dulu bapak saya sudah berikan sebagai asetnya yayasan. Selanjutnya, nah ini kegiatan usaha yayasan seperti yang tadi saya sampaikan kaitannya dengan bidang dan kegiatan usaha. Nah, nanti bisa dibaca. Kalau ada pertanyaan silahkan. Selanjutnya Mbak Roro. Nah, ini untuk pasal 3, nanti jangan lupa pasal 3 punya penjelasan di undang-undang yang baru. Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha dan tidak melakukan kegiatan usaha secara langsung, tapi harus melalui badan usaha yang didirikan
atau melalui badan usaha lain di mana yayasan menyertakan kekayaannya. Kita sambungkan dengan pasal 7. Selanjutnya Mbak Roro. Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan. Asal 25%. Tapi ada dua macam kategori, mendirikan dan menyertakan. Mendirikan dan menyertakan ini boleh 25% langsung, atau ini bersifat akumulasi maksud saya, atau keseluruhan parsial. Melihat 25% ini dari mana? Karena kan yayasan ini berjalan, dia punya aset, tahun sekian mungkin 25%-nya dia pakai untuk mendirikan perusahaan A. Tahun sekian dia pakai lagi untuk mendirikan perusahaan B. Jadi total mungkin tidak 25%. Tapi existing saat itu ketika dia mau mendirikan yayasan, kedudukan dari asetnya adalah 25% itu yang dia gunakan untuk melakukan penyertaan modal. Selanjutnya, kegiatan usaha yang didirikan yayasan harus linear, ini pasal 8 tadi. Nah, asal sebenarnya kalau kita mau saklek tidak boleh berbeda. Jadi kalau misalnya itu Yayasan Kanker Indonesia, dia mendirikan mungkin PT rumah sakit, boleh. Dia mendirikan kegiatan usaha pengadministrasian asuransi bagi pasien kanker, boleh. Dan seterusnya. Tapi kalau sudah berbeda, nah ini yang masih dilema. Pengertian interpretasi bidang usaha ini harus sejenis, itu kita lihat dari mana. Unsur nirlabanya juga kita harus lihat dari mana. Sepanjang mendatangkan keuntungan bagi yayasan dan digunakan untuk sebesar-besar kegiatan usaha yayasan, maka diperbolehkan. Ada yang berasumsi seperti itu. Tetapi ada juga yang berasumsi bahwa itu nanti harus mengikuti dengan kegiatan usaha yayasan itu sendiri. Oke, selanjutnya. Nih, koperasi tadi kita sudah bahas sedikit ya. Primer paling sedikit 9 orang, kalau yang sekunder paling sedikit 3 koperasi. Selanjutnya kita ke PT langsung mungkin. Itu contoh-contoh aktanya, ini perseroan terbatas ya Bapak Ibu. Perseroan terbatas kita punya 2 bentuk, perseroan perseorangan dan PT persekutuan modal. Lanjut ke bawah. Kalau dia merupakan PT persekutuan modal, kita ada 2 juga. PT tertutup dan PT terbuka. Tanggung jawab para pendirinya seperti apa? Jadi kalau kita lihat tanggung jawab para pendiri ketika pendirian suatu PT, ini masa pendirian, pengesahan, operasional. Pendirian, para pendiri, ada 2 kemungkinan. Para pendiri melakukan hubungan dengan pihak ketiga, atau segenap pendiri bersama calon direksi, calon komisaris, melakukan kegiatan dengan pihak ketiga. Atas tindakan yang ini dapat langsung diakui sebagai tindakan PT. Tapi kalau atas yang ini, salah seorang saja, calon direksi misalnya, buat perjanjian dengan pihak ketiga untuk sewa menyewa gedung kantor, atau melakukan pembelian ATK bagi kantor dan lain sebagainya, ini nanti harus menunggu RUPS pertama untuk mengambil tanggung gugat dari perjanjian tersebut dan diakui sebagai tindakan PT yang kita sebut sebagai corporate action. Jadi sampai di sini tanggung jawabnya adalah tanggung jawab penuh pendiri, kecuali ini tadi ya. Sampai di sini kita sebut sebagai tanggung jawab terbatas. Karena atas PT yang sudah berdiri, sudah ada pengesahan, maka berlaku separate legal entity dan limited liability. Pertanggungjawaban terbatas terkait dengan saham yang dia
miliki pada PT tersebut. PT perseorangan hanya boleh dimiliki oleh badan usaha atau yang kegiatannya hanya mencakup kegiatan mikro, kecil, dan menengah. Kalau sudah melebihi itu harus naik tingkat menjadi PT persekutuan modal, dia harus mendapatkan partner untuk mendirikan PT persekutuan modal. Kalau di merger boleh PT perseorangan dengan PT persekutuan modal? Nanti kita bicarakan di sesi kedua. Selanjutnya. Nah, ini PT persekutuan modal didirikan oleh 2 orang. Tadi harus memenuhi persyaratan 1320 ya Bapak Ibu. Kalau kegiatan usahanya terkait dengan objek tertentunya, kegiatan usahanya itu dia menghasilkan suatu aset digital yang digunakan sebagai alat pembayaran, diperbolehkan tidak? Saya mendirikan PT. PT saya nanti adalah untuk produknya menghasilkan NFT, menghasilkan Bitcoin, menghasilkan cryptocurrency yang saya identifikasi dia akan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Jadi atas uang-uang ini, uang-uang digital ini tadi dapat ditransaksikan sebagai alat pembayaran pada marketplace saya. Boleh enggak? Enggak boleh. PT menghasilkan Bitcoin, Bitcoinnya dijadikan sebagai aset digital, ditransaksikan dalam perdagangan indeks, boleh. Karena pasarnya ada di indeks, diawasi oleh Bapepti. Diakui sebagai aset digital, bukan sebagai alat pembayaran. Ini masih boleh. Nah, statusnya nanti terhadap PT tersebut bagaimana Bu? Kalau misalnya dia sudah betul-betul menerapkan Bitcoinnya sebagai alat pembayaran. Boleh digunakan untuk membeli mobil Ferrari, boleh digunakan untuk membeli barang tertentu, atau skin-skin itu tadi yang dihasilkan, karena kan banyak ya. Kalau misalnya saudara gamers, punya skin tertentu, dijual di marketplace gamersnya, dapat uang, uangnya digunakan untuk membeli skin lain lagi, meningkat-meningkat sampai aset digital saudara banyak, diuangkan. Ada itu. Yang penyelenggaranya boleh mengambil, diuangkan dari aset digital yang kita miliki. Boleh nggak? Kita lihat dulu dasar transaksinya apa. Kalau misalnya jual beli, jadi tetap diakui sebagai aset, boleh. Tapi kebanyakan untuk marketplace yang ini nggak pakai hukum Indonesia. Nah, kalau nggak pakai hukum Indonesia, bagaimana perlindungan para pihaknya? Selanjutnya, ya silahkan. Nah, bagus pertanyaannya Pak. Saya sampai lupa. Biasanya saya selalu sebutkan. Dalam suatu keluarga ada ayah, ibu, dan anak berumur 5 tahun bahkan. Mereka bikin akta, saya mau mendirikan PT. Tanpa ada perjanjian pranikah. Jadi perjanjian kawinnya nggak ada. Tidak ada pemisahan harta. Apakah bisa dilakukan? Kira-kira, bisa nggak? Nggak bisa Bu, anak umur 5 tahunnya belum cakap. Istrinya masih di bawah, harus diakui sebagai satu kesatuan harta. Tapi sudah terjadi. Terus dia lengkapi. Untuk anak umur 5 tahun dilengkapi dengan akta perwalian. Untuk si istri dilengkapi juga dengan akta perwalian. Tetap berdiri dia. Kerugiannya apa kalau PT ini tetap berdiri? Kira-kira. Apa kerugiannya Mohon maaf kira-kira? Bu Yuni, sudah waktunya isoma. Sudah waktunya isoma. Nanti kita lanjutkan lagi pada pukul ya. 13.30. Oke, terima kasih perhatiannya. Selamat isoma terlebih dahulu. Saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.